Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Linda Halimatus Sadia dari Universitas Indah Prasta PGRI. Di sini saya ingin menjelaskan tentang realisasi vokal dan diftong. Vokal. Apa itu vokal? Vokal atau huruf hidup dalam fonetik adalah suara di dalam bahasa lisan yang diciri khaskan dengan pita suara yang terbuka, sehingga tidak ada tekanan udara yang terkumpul di atas glotis. Vokal kontras dengan konsonan yang diciri khaskan dengan penutupan satu atau lebih titik artikulasi di sepanjang rongga suara. Secara etimologi, kata vokal berasal dari kata bahasa Latin, yaitu vokalis yang berarti berbicara. Pada kebanyakan bahasa, pembicara tidak mungkin dilakukan tanpa melibatkan peranan bunyi-bunyi vokal. Menurut Alwi DKK 2010.250 mengutarakan bahwa vokal adalah bunyi bahasa yang arus udaranya tidak mengalami rintangan dan kualitasnya ditentukan oleh 3 faktor. Yang pertama, tinggi rendahnya posisi lidah, yang kedua, bagian lidah yang dinaikkan, dan yang ketiga, bentuk bibir pada pembentukan vokal itu. Macam-macam bunyi vokal. Bunyi vokal dibedakan berdasarkan posisi tinggi rendahnya lidah, bagian lidah yang bergerak, struktur, dan bentuk bibir. Dengan demikian, bunyi vokal tidak dibedakan berdasarkan posisi artikulatornya, karena pada bunyi vokal tidak terdapat artikulasi. Klasifikasi vokal. Klasifikasi vokal dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, vokal berdasarkan tinggi rendahnya posisi lidah. Yang kedua, vokal berdasarkan bagian lidah. Yang ketiga, vokal berdasarkan strukturnya. Dan yang keempat, vokal berdasarkan bentuk bibir. Yang pertama, berdasarkan tinggi rendahnya posisi lidah dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, vokal tinggi. Pada vokal tinggi terdapat huruf I dan U. Yang kedua, vokal madya. Pada vokal madya terdapat huruf E, O, dan C. Dan yang ketiga, vokal rendah. Pada vokal rendah terdapat huruf A. Yang kedua, vokal berdasarkan bagian lidah dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, vokal depan. Pada vokal depan terdapat huruf I, E, dan A. Yang kedua, vokal tengah. Pada vokal tengah terdapat huruf A. Dan yang ketiga, vokal belakang. Pada vokal belakang terdapat huruf O, C, dan U. Yang ketiga, vokal berdasarkan posisi strukturnya. Struktur adalah keadaan hubungan posisional artikulator aktif dan artikulator pasif. Artikulator aktif adalah alat ucap yang bergerak menuju alat ucap yang lain saat membentuk bunyi bahasa. Artikulator pasif adalah alat ucap yang dituju oleh artikulator aktif saat membentuk bunyi bahasa. Pada vokal berdasarkan strukturnya dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, vokal tertutup. Pada vokal tertutup terdapat huruf I dan U. Yang kedua, vokal semi tertutup. Pada vokal semi tertutup terdapat huruf E, O, I, dan U. Yang ketiga, vokal terbuka. Pada vokal terbuka terdapat huruf A. Dan yang keempat, vokal semi terbuka. Pada vokal semi terbuka terdapat huruf A dan C. Yang keempat, vokal berdasarkan bentuk bibir saat vokal diucapkan dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, vokal tidak bulat. Terdapat huruf I dan E. Yang kedua, vokal netral. Terdapat huruf A. Yang ketiga, vokal bulat atau terbuka bulat. Terdapat huruf C. Dan yang keempat, vokal bulat atau tertutup bulat. Terdapat huruf O dan U. Diftong. Apa itu diftong? Diftong adalah vokal yang berubah kualiasnya. Dalam sistem tulisan, diftong biasa dilambangkan oleh 2 huruf vokal. Kedua huruf vokal itu tidak dapat dipisahkan. Menurut Jonas Marsono 2013.219, diftong adalah keadaan posisi lidah dalam pengucapan bunyi vokal. Yang satu dengan yang lain saling berbeda. Klasifikasi diftong. Klasifikasi diftong dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, diftong naik. Yang kedua, diftong turun. Yang ketiga, diftong memusat. Yang pertama, diftong naik. Diftong naik adalah vokal yang kedua diucapkan dengan posisi lidah lebih tinggi dari yang pertama. Posisi lidah semakin menaik sehingga strukturnya semakin tertutup. Berdasarkan posisi di atas, diftong naik disebut juga sebagai diftong tertutup.
Dalam bahasa Indonesia mempunyai dua jenis diftong naik. Yang pertama, diftong naik menutup maju, AI misalnya dalam kata pakai, lalai, dan nilai. Yang kedua, diftong naik menutup maju, OI misalnya pada kata amboy dan angin sepoi-sepoi. Yang kedua, diftong turun. Disebut diftong turun karena posisi bunyi pertama lebih tinggi dari bunyi kedua. Dalam bahasa Indonesia tidak ada diftong turun. Dalam bahasa Inggris ada dua jenis diftong turun, yaitu A. Diftong turun membuka memusat, UE misalnya dalam kata pur. B. Diftong turun membuka memusat, IE misalnya dalam kata ear. Yang ketiga, diftong memusat, yaitu terjadi jika vokal kedua diacu oleh sebuah atau lebih vokal yang lebih tinggi dan juga diacu oleh sebuah atau lebih vokal yang lebih rendah. Diftong jenis ini terdapat di dalam bahasa Inggris seperti OA, contohnya kata more yang secara fonetis diucapkan dengan moa. Realisasi vokal. Yang pertama, realisasi vokal I. Realisasi atau lafal vokal yang dianggap umum adalah I pada semua posisi seperti itu, pipi, dan klinik, dan I pada posisi awal dan tengah kata seperti Indonesia dan lain. Yang kedua, realisasi vokal E. Realisasi atau lafal vokal yang dianggap umum adalah E pada semua posisi seperti ekor dan jahe. Yang ketiga, realisasi vokal E. Realisasi atau lafal vokal yang dianggap umum adalah E pada semua posisi seperti empat. Yang keempat, realisasi vokal A. Realisasi atau lafal vokal yang dianggap umum adalah A terdapat pada semua posisi seperti asal dan mata. Yang kelima, realisasi vokal O. Realisasi atau lafal vokal yang dianggap umum adalah O terdapat pada semua posisi seperti kota. Yang keenam, realisasi vokal U. Realisasi atau lafal vokal yang dianggap umum adalah U terdapat pada semua posisi seperti kayu. Realisasi diftong. Yang pertama, realisasi diftong AU. Realisasi diftong ini dianggap umum adalah AW, seperti pada kalau menggunakan W atau kalau menggunakan U. Dan realisasi diftong yang tidak dianggap umum adalah O, seperti pada kalau menggunakan O atau kalau menggunakan U. Yang kedua, realisasi diftong AI. Realisasi diftong ini dianggap umum adalah AY seperti pada sampai menggunakan Y atau sampai menggunakan I. Dan realisasi diftong yang tidak dianggap umum adalah EY seperti pada sebagai menggunakan EY atau sebagai menggunakan I. Yang ketiga, realisasi diftong OI. Realisasi diftong ini dianggap umum adalah OY seperti pada amboy menggunakan Y atau amboy menggunakan I. Contoh-contoh kalimat diftong. Yang pertama, kerusuhan antara supporter membuat pertandingan tersebut berjalan dengan kacau. Kata berhuruf diftong, kacau. Huruf diftong, AU. Yang kedua, tanggal 2 Mei merupakan tanggal yang lazim diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Kata berhuruf diftong, Mei. Huruf diftong, EI. Contoh kalimat vokal. Yang pertama, kami menonton film seri atau seri dan pertandingan itu berakhir seri. Yang kedua, di mana kecap itu dibuat dan coba kecap dulu makanan itu. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video saya. Semoga materi yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua.